Halo pemirsa, kembali lagi dalam acara yang membahas tentang dunia otomotif bersama saya Cinta Najwa. This is Otomadness. Motoran jauh, jangan asal gas. Biar tetap aman dan nyaman, ini dia 7 tips merawat motor jarak jauh bersama Noza Aprivian, Ketua Komunitas Nanda 9 yang baru saja menyelesaikan touring Sulawesi dari Manado sampai Makassar. Motor yang digunakan untuk perjalanan jarak jauh memerlukan perawatan yang lebih ekstra. Sebab ketika digunakan untuk perjalanan jarak jauh, mesin motor akan bekerja lebih ekstra dari biasanya. Kesehatan mesin motor merupakan faktor penting agar berkendara jarak jauh terasa lancar tanpa masalah. Jika kamu suka menggunakan motor untuk perjalanan jarak jauh, penting untuk merawat kendaraan agar performanya tetap optimal. Dan berikut ini tips merawat motor untuk perjalanan jarak jauh dari Noza Aprivian, Ketua dari Komunitas Naga 9 yang baru saja menyelesaikan touring jelajah Sulawesi Manado to Makassar. Yang pertama, cek oli. Oli merupakan bagian penting dari motor, khususnya ketika bepergian jarak jauh karena mesin akan bekerja lebih keras. Pastikan kamu rutin mengganti oli setiap 2000 hingga 3000 km atau jika mesin mulai terasa kasar. Terakhir kemarin kita menyelesaikan touring ke Sulawesi dan penggantian oli itu sekitar 2000 sampai 2500. Nah, kemarin kita dari Palu kita sudah langsung mengganti oli untuk motor kami, dan perjalanan sampai 2500 itu sampai di Parigi kita harus ganti oli lagi karena oli itu salah satu peran utama dari motor itu. Yang kedua, perhatikan rantai dan gear. Rantai dan gear merupakan komponen yang penting, khususnya jika motor digunakan untuk berkendara di daerah pegunungan atau medan yang menantang. Pastikan rantai dalam kondisi bersih, tegangannya pas, tidak kering, dan berikan pelumas secara teratur. Saat gearnya itu out, jadi otomatis akan terjadi bunyi. Nah, bunyi tadi efek ke gear atau ke rantainya. Biasanya kita bisa ganti langsung dua-duanya. Nah, motor-motor yang ada rantainya biasanya motor yang ada koplingnya, jadi yang motor yang manual, bukan yang matic. Yang sekarang ini motor matic itu menggunakan panel. Nah, saat kemarin di Sulawesi itu ada motor yang tahun 2017. Nah, ternyata itu kan penggantian panelnya itu berapa puluh ribu km. Waktu kita ke Parigi itu di dealer motor pabrik di bengkel resmi itu memang dicek panelnya sudah retak-retak. Alhamdulillah itu langsung diganti panelnya. Memang sudah terasa itu tarikan motor, akselerasi memang kurang. Ternyata waktu dicek kondisi panelnya sudah retak. Itu sangat bahaya. Pastikan rutin kondisi ban sebelum bepergian jarak jauh agar tidak terjadi masalah di tengah perjalanan. Jangan sampai ada retakan keausan yang parah dan segera ganti jika sudah menipis karena akan membuat motor sulit dikendalikan. Yang kemarin itu kita sempat bawa ban. Kita pernah bawa ban karena saat berangkat itu mereka yang pakai ban itu namanya ada tipe namanya SC, soft compound. Ternyata soft compound itu hanya mampu bisa sampai 1000 kilo. Nah, akhirnya yang pakai soft compound, memang soft compound kelebihannya itu sangat lekat sekali dengan aspal, tapi dia hanya bisa bertahan sampai maksimal 1000 kilo. Nah, akhirnya teman-teman ini ada yang membawa ban, tidak semuanya tapi ada yang bawa. Kondisinya itu karena awal itu tidak kelupaan untuk dicek, dia bilang karena pemakaian sehari-hari. Ternyata saat di Maumere kondisi bannya itu sudah terlihat agak tipis dan ya kalau dibilang itu sudah mulai kelihatan ada serat-seratnya. Nah, ini harus diganti karena medannya itu berliku-liku dan naik turun tajam sekali. Akhirnya kita
butuh beberapa referensi, cari di daerah Maumere, alhamdulillah dapat, kita bisa ganti ban di sana di Maumere. Ketika berkendara jarak jauh, mesin motor cenderung menghasilkan panas yang lebih tinggi. Pastikan radiator, sistem pendingin, selang, dan klem berfungsi dengan baik. Selain itu, jangan mengendarai motor dalam kecepatan tinggi dalam waktu yang lama karena bisa membuat mesin overheat. Biasanya overheat itu juga karena pemakaian mesin yang terus-menerus, jadi dalam jangka waktu yang tidak berhenti. Biasanya kita 2 jam kita itu berhenti, selagi kita sambil istirahat, mendinginkan mesin, dan kita melakukan semacam rest, minum, mendinginkan suasana dan bercerita. Jadi mengendarai motor untuk bepergian jarak jauh bisa membuat aki cepat soak. Oleh karena itu, jika aki sudah berusia 2 hingga 3 tahun, sebaiknya diganti dengan yang baru agar tidak merepotkan di jalan. Banyak beberapa teman yang pasang aksesoris tambahan. Nah, di sana aksesoris itu harus dihitungkan maksimal kelistrikannya. Jadi kelistrikannya kalau di atas pemakaiannya sudah, apabila bel, lampu, dan sebagainya, itu dia dipakai ngedrop sampai 11 ampel. Jadi biasanya kan 12 atau 14. Nah ini kemarin dipakai itu sampai 11 ke bawah. Itu sudah hati-hati. Jadi kondisinya tidak stabil. Harus segera dimatikan. Ada beberapa teman yang kemarin sudah sampai 11, tapi tidak melihat ampel. Nah, karena kejadian bahwa itu akan mogok. Itu akinya drop. Untungnya mereka membawa power bank untuk bisa menghidupkan mesin. Sebelum bepergian, jangan lupa untuk selalu cek lampu utama, lampu rem, dan lampu sen apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Perjalanan jarak jauh terutama saat malam hari atau cuaca buruk sangat membutuhkan sistem kelistrikan yang baik. Suspensi yang nyaman penting untuk membuat pengendara tetap nyaman saat perjalanan jauh. Jangan bawa barang-barang yang tidak diperlukan agar tidak memberikan tekanan berlebih pada mesin dan suspensi. Jika suspensi sudah mulai keras dan mengeluarkan suara aneh, lebih baik segera periksa ke bengkel. Suspensi ini biasanya kita hitung dari berat badan. Ada yang dia rider tidak pakai goncengan atau tidak pakai yang belakang itu, 2 penumpang, itu dihitung juga maksimalnya berapa. Kalau 2 orang berapa, ditambah beratnya kita bawaan, jadi kayak baju dan sebagainya. Ada yang membawa box, itu membutuhkan suspensi yang lebih dari standar. Biasanya teman-teman pakai aftermarket untuk tambahan suspensi, karena suspensi yang bagus juga membuat akselerasi atau mesin juga bagus. Karena kalau kurang bagus, efeknya itu pernah jadi waktu belok, karena suspensinya nggak bagus, dia kayak semacam ada mentul dan efeknya itu kena ke jadwal bawah, dan dia akan bunyi keras. Nah, itu kalau dibiarin terus-menerus bisa fatal. Begini tuh. Jadi suspensi juga sangat perlu sekali. Masih banyak informasi lainnya nih pemirsa dari dunia otomotif. Jangan kemana-mana, tetap dengan kami di Otomatis.